Kejamnya praktik uang bunga yang berujung pemerasan, pengrusakan, dan penguasaan tanah milik Hj. Siti binti H. Fatimah. Ketua Dewan Pimpinan Pusat LSM Gempa Indonesia, Amiruddin S.H. Karaeng Tinggi, menyoroti sebuah kasus lama yang hingga kini masih menyisakan penderitaan bagi keluarga Hj. Siti binti H. Fatimah dan anaknya Syahruni binti H. Abde Rashid HS. Kasus ini bermula dari transaksi hutang piutang dengan bunga yang berlangsung sejak tahun 1995, namun berakhir dengan dugaan tindak pidana pemerasan, pengusiran, pengrusakan rumah, penyerobotan tanah, serta penebangan pohon milik korban. Kronologis perkara November tahun 1995, H. Abde Rashid HS, suami Hj. Siti binti H. Fatimah, ditawari almarhum Daeng Suding sebuah motor Honda GL Pro seharga 2 juta rupiah dengan kesepakatan lisan membayar bunga Rp100.000 per bulan. Pembayaran bunga hanya berjalan 3 bulan. Tahun 1996, Daeng Suding dan keluarganya mengambil alih rumah panggung milik H. Abde Rashid HS, bahkan mengusir anaknya, Syahruni, dari rumah batu yang berdiri di belakang rumah panggung. Tahun 1998, H. Abde Rashid HS mencoba menebus utang dengan membawa uang 30 juta rupiah ke Kepala Desa Datara. Namun, Daeng Suding menolak bertemu. Ia justru menyatakan bahwa bunga tidak perlu dibayar karena rumah panggung dan kebun telah mereka kuasai. Padahal, tanah tersebut sah milik Hj. Siti binti H. Fatimah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 62 tahun 1993 atas tanah seluas 2001 meter persegi di Dusun Patabakang, Desa Datara, Kecamatan Tompo Bulu, Goa. Tahun 2016, upaya kedua dilakukan. Kali ini menawarkan 60 juta rupiah untuk menebus utang motor. Namun, istri Daeng Suding, Hj. Tupa, serta anak-anaknya, Halim dan Burhan, juga tidak hadir memenuhi mediasi di kantor desa. Tahun 2023, Halim bin Suding membongkar rumah batu milik Hj. Siti binti H. Fatimah dan mendirikan bangunan baru di atasnya tanpa izin, lalu menempatinya hingga saat ini. Akibat peristiwa tersebut, Syahruni binti H. Abde Rashid HS yang memiliki bukti sah berupa surat keterangan pengalihan hak atas tanah, tanggal 22 Mei tahun 2025, mendatangi kantor DPP LSM Gempa Indonesia untuk meminta bantuan hukum dan pendampingan. Syahruni menegaskan bahwa jika ada pihak keluarga Daeng Suding menunjukkan surat perjanjian atau tanda bukti pengalihan, maka dokumen tersebut diduga palsu, sebab Hj. Siti binti H. Fatimah tidak pernah menandatangani atau memberi kep jari untuk kepentingan Daeng Suding maupun keluarganya. Analisis hukum oleh Ketua DPP LSM Gempa Indonesia. Menurut Amiruddin S.H. Karaeng Tinggi, kasus ini memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. 1. Pasal 368 KUHP, pemerasan barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 2. Pasal 406 KUHP, perusakan barang-barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang milik orang lain, diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. 3. Pasal 385 KUHP, penyerobotan tanah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menjual, menukar, atau menggadaikan tanah yang bukan haknya, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. 4. Pasal 170 KUHP, kekerasan bersama jika pengusiran dan penguasaan rumah dilakukan bersama-sama, maka dapat dijerat pasal ini dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Selain itu, tindakan merusak dan menebang pohon mangga serta nangka tanpa izin pemilik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik sah tanah. Seruan LSM Gempa Indonesia. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menegaskan, praktik kejamnya uang bunga yang dimanfaatkan oleh almarhum Daeng Suding telah melahirkan rentetan pelanggaran hukum, dari pemerasan, penguasaan paksa rumah, pengusiran, hingga perusakan. Kami mendesak kepolisian, kejaksaan,
dan aparat penegak hukum segera memproses hukum keluarga Daeng Suding yang masih menguasai tanah dan rumah milik Hj, Siti binti H. Fatimah secara melawan hukum. Amiruddin juga mengingatkan bahwa hukum harus berpihak pada korban dan bukan dibiarkan berlarut-larut hingga menambah penderitaan keluarga Hj, Siti. Kasus ini tidak hanya persoalan hutang motor 2 juta rupiah di tahun 1995, tetapi telah berkembang menjadi sengketa tanah, rumah, dan pelanggaran hukum pidana berat. LSM Gempa Indonesia menyatakan siap mendampingi korban dalam langkah hukum baik pidana maupun perdata, agar hak-hak keluarga Hj, Siti binti H. Fatimah dapat dipulihkan sepenuhnya tutupnya.